Halo, halo, YOLO! Halo, welcome back to my channel at Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe. Guys, sebelum video ini gue bikin, ya, jadi video yang kemarin itu gue bikin, itu gue bener-bener excited banget karena dashboard gue berubah di kartu prakerja dan di situ sudah muncul nomor prakerja. Jadi gue menduga kalau gue tuh udah lulus 100%. Tapi gue pun tidak menutup mata ya, karena gue juga seorang netizen. Jadi gue coba intip-intip di baca. Ternyata untuk tampilan dashboard seperti itu belum 100% dinyatakan lulus kartu prakerja. Nah, jadi masih ada tahapan selanjutnya yang harus kamu tunggu, yaitu turunnya saldo untuk pembayaran pelatihan. Ya, kalau saldonya masih dalam proses seperti yang kemarin itu tandanya belum pasti 100%. Saldo yang kedua adalah SMS, ya, SMS yang menyatakan bahwa kamu memang lolos. Nah, akhirnya waktu itu gue rename kembali nih judul, takutnya informasi dari gue kan menyesatkan dan istilahnya kayak PHP gitu. Tahu-tahu ternyata dashboardnya berubah lagi jadi nggak lolos, kan malu-maluin ya, Wak. Dan sekarang yes, gue pastikan kalau gue udah lolos ya, karena ini bisa kalian lihat tayangan di sini ya kan, screenshot gue untuk saldonya sudah dinyatakan turun ya sebesar 1 juta rupiah ya. Sombong amat. Gue udah dapat SMS-nya juga bahwa gue dinyatakan lulus. Nih kayak gini SMS-nya. Oke, jadi kalau kalian sama dengan yang gue alami sekarang saat ini, mari kita rayakan. Cheers. Oke, jadi selamat sekali lagi. Tapi buat yang belum berhasil, jangan sedih guys, karena masih banyak kesempatan yang lainnya ke depan dan konon katanya ini ada sekitar 30 gelombang ya. Jadi terus saja berusaha, berjuang dan berdoa ya, siapa tahu kesempatan berikutnya adalah milik kamu ya. Nah guys, dalam kesempatan ini gue juga pengen sekaligus Q&A karena gue juga di sini bukan panitia prakerja dan gue juga bukan panitia dari Bank BNI. Jadi kalaupun ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah gue jawab melalui komentar di kolom komentar YouTube gue ya, itu hanyalah apa yang gue tahu dan berdasarkan pengalaman gue aja gitu ya. Jadi kalaupun ada banyak salah ya mohon maaf ya guys. Tapi gue juga sudah berusaha untuk mencoba meluruskannya dengan cara yang ngintip-ngintip konten tetangga juga, terus juga berusaha menghubungi ke pihak CS-nya prakerja dan juga CS-nya Bank BNI untuk memastikan bahwa informasi yang gue sampaikan takutnya memang berbeda gitu ya. Oke, Q&A kali ini pertama, yang satu ini, kenapa katanya untuk registrasi online di Bank BNI itu susah banget ya. Yang gue tahu karena memang terlalu banyak yang mengakses ke situ ya secara bersamaan atau serentak, jadinya mungkin saja servernya BNI-nya drop ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ya harus dicoba lagi gitu kan ya, karena ini dibatas waktunya hanya sampai jam 8 malam gitu. Jadi di rentang waktu pagi sampai jam 8 malam itu ya kalian coba aja sekali-kali buka gitu kayaknya. Kalau memang gagal di jam 8 ya buka jam 9 atau jam 10, jam 11 gitu, sejam sekali ya, siapa tahu beruntung. Karena gue juga kemarin sempat membantu juga untuk meregistrasi online kan rekening saudara gue, dan alhamdulillah satu orangnya berhasil dan satu orangnya gagal gitu ya, karena general error tadi ya, atau mengalami gangguan ataupun kode OTP-nya invalid gitu ya. Itu karena memang mengalami gangguan BNI. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bisakah rekening BNI yang lain, misalnya bukan BNI Prakerja, ditautkan ke Prakerja ini ya. Gue sudah kemarin mencoba untuk menautkan rekening BNI Syariah dan ternyata ketika ditautkan sih tidak ada masalah ya, tapi gue belum yakin 100%. Alhasil gue coba telepon ke CS-nya Prakerja dan di sana mereka menyatakan bahwa ini memang diperuntukkan untuk BNI, untuk rekening BNI yang kontemporer. Jadi kalau rekening kamu adalah rekening BNI kontemporer bukan BNI Syariah, itu kemungkinan bisa ya.
untuk menerima pencairan dana. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau memang memiliki rekening baru di BNI Prakerja. Karena apa? Satunya tidak kena biaya administrasi selama 1 tahun, dan 2 tidak perlu saldo awal ya. Kalau menggunakan kamu rekening yang lama, walaupun sama-sama di bank BNI kontemporer itu ya, kamu dikenakan biaya administrasi seperti biasa gitu ya. Dan pastinya ada potongan-potongan seperti biasanya ya. Terus untuk yang menggunakan kartu ATM ya, menggunakan kartu ATM BNI Prakerja itu dikenakan potongannya Rp3.000 sebulannya gitu. Jadi kalau menggunakan ATM yang lama berarti kan potongannya besar ya. Kalau tidak salah sekitar 13.000 ya. Gue kurang tahu lah pastinya. Kalian bisa tanyain langsung ke CSBNI gitu. Terus ada juga yang nanya ke gue, Kak gimana kalau ternyata sempat ikutan registrasi tapi terputus karena gara-gara kuota habis dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan loh guys. Dan kalau memang sudah memasukkan nomor KTP ke situ, terus ketika kalian membuka lagi pastinya kan akan ada notifikasi ya bahwa nomor KTP kamu sudah pernah dimasukkan. Nah, jadi kamu harus melanjutkan menggunakan email yang pertama tadi, ya bisa merubah ke email baru gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar ingat. Nah, bagaimana kalau lupa password ya? Kalau lupa password ya kamu berusaha rubah password di email kamu tersebut dengan cara ya kamu meminta kode melalui HP yang nomornya kamu daftarkan ketika kamu bikin email gitu. Jadi kamu rubah aja dulu passwordnya, insya Allah bisa. Karena kemarin pun gue membantu saudara gue pun seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya nicknya invalid ya, artinya tidak sama gitu, tidak keterima nomor nicknya, nick KTP-nya. Nah kamu ini kemungkinan besar kalau menurut CS-nya adalah kamu harus mengurus ke Disduk Capil terdekat di kota kamu ya, ditanyakan kenapa kok bisa seperti ini. Mungkin ada kesalahan input dan lain sebagainya ya. Oke, jadi gitu guys, itu hanya beberapa gelintir saja pertanyaan yang masuk ke gue. Kalau gue bacain semuanya pasti banyak banget ya. Terima kasih by the way buat kalian yang memang sangat respon dan interaktif. Dan kalian juga bisa mengkoreksi kalau misalnya jawaban dari gue memang salah ataupun kurang tepat gitu ya. Silahkan aja ditambahin di kolom komentar ya. Terus kalian juga bisa memfollow medsos gue di kolom deskripsi ya. Atau di layar ini juga ada. Silakan kalau misal mau nanya-nanya ke DM pun boleh ya. Terus guys, karena gue kemarin menautkan rekening gue ke BNI Syariah, nah karena gue nggak yakin, akhirnya gue pun kemarin sempat juga membuat secara online untuk registrasi BNI-nya dan berhasil. Dan gue tadi sempat juga datang ke kantor BNI-nya dan itu benar-benar luar bioskop, ngantrinya sepanjang-panjang umat ya. Jadi gue sekitar hampir menghabiskan waktu 3 jam lebih di situ untuk mengantri ya. Dan gue coba tanya ke CSBNI-nya apakah memang bisa untuk BNI Syariah ini untuk menerima. Nah, jawabannya menurut ketentuan kerjasamanya itu antara BNI kontemporer dengan pihak prakerja, jadi tidak dengan BNI Syariah ya. Karena kode tiap-tiap bank BNI Syariah dengan BNI kontemporer itu beda guys. Jadi kalaupun mau transfer mungkin dari pihak mitranya itu pasti akan menggunakan kode bank kan. Nah itu pasti beda ya, kode antara BNI Syariah dengan kode BNI kontemporer gitu. Akhirnya gue sempat mengurus buku rekeningnya barusan dan juga kartu ATM-nya dan tarap, ini rekening gue sudah jadi. Nah ini sudah jadi dan juga ATM-nya pun sudah jadi. Dan ATM-nya adalah, nah ATM-nya seperti ini ya, ada tulisan prakerjanya di sini. Oke, kamu bisa lihat prakerja ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini katanya administrasinya cuma Rp3.000 saja sebulannya. Oke, dan ini rekening bisa terus dipergunakan walaupun program dari kartu prakerjanya sudah berakhir. Dan gue pengen nunjukin bagaimana tampilan kalian dinyatakan lolos ya. Ya seperti ini nih. Oke, kamu buka aja dashboard kamu. Kalau misalnya seperti ini tampilannya, oke, kalau seperti ini tampilannya berarti kamu memang udah 100% lolos ya. Dan kamu sudah bisa menukarkan saldo yang 1 juta untuk biaya pelatihan ini untuk mengikuti, segera memulai pelatihan gitu ya. Dan setelah mengikuti pelatihan pastinya ikutan tesnya juga di situ dan kamu akan mendapatkan sertifikat, nanti muncul juga di dashboard sebelah sini. Oke guys, gitu aja dulu. Gue nggak terlalu panjang-panjang karena panjang-panjang juga percuma aja kalau di skip ya. Makanya udah cukup dulu sekian. Nanti gue update lagi. Jadi pastikan kalian subscribe channel gue ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video gue selanjutnya. Ya, cuma di channel @ready_alam. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.